Pak Pra observasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu Ira. Terima kasih, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Jadi saya akan mengajar produk kreatif dan kewirausahaan, Bu Ira. Jadi pada pertemuan nanti itu saya akan menyampaikan materi tentang biaya produksi. Jadi tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana siswa itu bisa memahami tentang biaya produksi dan tujuan daripada pembelajaran biaya produksi. Kemudian yang kedua, siswa nantinya bisa mengidentifikasi biaya produksi itu sendiri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya perhitungan biaya produksi. Yang keempat, siswa bisa mengaplikasikan perhitungan biaya produksi dalam kehidupan sehari-harinya, Bu Ira. Oh, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang biaya produksi ya, Bu? Iya, ya? tentang biaya produksi. Biaya produksi. Iya. Kira-kira menurut Ibu strategi apa yang tepat kita gunakan untuk pembelajaran kali ini, Bu? Jadi strategi pembelajaran yang tepat menurut saya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang mana dalam penerapan diferensiasi konten, yaitu saya berharap murid saya itu bisa memiliki pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses, yang mana saya menggunakan diferensiasi proses ini metode diskusi. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk, yaitu hasil dari diskusi siswa itu akan dipresentasikan di depan kelas, kemudian ditanya oleh kawan yang lainnya, kemudian disimpulkan oleh siswa itu sendiri. Mungkin itu strategi yang saya gunakan, Bu Ira. Menurut saya strategi yang akan Bu gunakan bagus dan tepat. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat sehingga apa tujuan yang akan Ibu capai dan tercapai, dan siswa Ibu-Ibu pun bisa mengerti apa pemahaman materi yang Ibu berikan, dan mereka mencapai tujuan itu sendiri. Iya, Bu Ira. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Ira. Sama-sama, Bu. Iya. Pokoknya udah ada disimpulkan di catatan, kemudian kita sudah bahas satu-satu persoalan tentang perhitungan biaya produksi. Sampai sekarang ini kita membuat secara mandiri walaupun berkelompok, membuat secara mandiri. Kalau kemarin kan Ibu bantu di dalam membahasnya, sekarang itu Ibu kasihkan soal kepada kita. Alhamdulillah pada umumnya sudah baik, ya, itu sudah baik. Walaupun masih ada sedikit kekurangannya, namun kedepannya ini tolong lebih dimantapkan, ya. Insya Allah untuk minggu depan kita akan melaksanakan atau yang seperti yang disampaikan oleh Bu Del kemarin, kita akan melaksanakan mid semester, ya. Jadi materi yang dari awal yang sudah kita pelajari sampai sekarang, kira-kira udah bisa dipahami itu? Kalau benar silakan kamu tanya. Nah, jadi Ibu udah lihat lagi seperti perhitungan dari awal ya, kan udah tahu kan? Nah, yang ada lagi seperti ini. Kalau masih seperti itu, masih kurang nilainya, mau nilainya kurang, kan? Yang sempurna berarti, lah, habis sibuk juga simpan lalu nak, aku mah buka lalu apa?
CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanjung Datar. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Bu Ratna Dewi dan Ibu PP saya Bu Betty Yunda. Tujuan Tujuan aja lagi. Pada kali ini kita akan melakukan kegiatan pembicaraan pasca observasi. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Maaf. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di dalam kelas, di mana sebelumnya telah kita lakukan dua kegiatan yaitu pra observasi dan observasi. Selamat siang Ibu keduanya. Selamat siang Ibu. Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Ira. Nah, kemarin kan kita telah melakukan observasi dalam observasi. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Oke, perasaannya Bu Ira, Iya. kalau ditanya perasaan tentu agak sedikit gugup karena kemarin itu biasanya kita masuk kelas hanya sendiri dan dihadapkan dengan anak-anak, tapi pada sesi kemarin itu ada berikan kepada anak-anak, itu mereka rata-rata Ya. banyak memahami pembelajaran yang diberikan. Namun untuk kelemahannya itu sendiri ini berkenaan dengan suasana di siang hari kemarin, jadi masih ada anak-anak yang tertidur, kemudian kurang fokus belajarnya ya karena efek pembelajaran di hari siang, kemudian juga masih ada mereka yang belum terlibat utuh di dalam proses diskusi seperti itu Bu Ira. Kayak gitu. Kira-kira menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi dari kekurangan tersebut? Oke, untuk mengantisipasi dari kekurangan tersebut, yang jelas yang pertama itu memang betul-betul membangun motivasi belajar anak terlebih dahulu. Mungkin untuk kedepannya saya akan menggunakan ice breaking terlebih dahulu di awal pembelajaran, kemudian nanti juga menggunakan tutor sebaya yang untuk mengajak siswa-siswa atau anak-anak yang masih malas atau belum terlibat utuh di dalam proses diskusi. Kemudian yang ketiga, bagi anak-anak yang masih belum terlibat utuh di dalam proses diskusi, itu nanti saya akan terus melibatkan mereka. Karena ketika terus melibatkan mereka, mereka akan lebih aktif nantinya dari yang lain seperti itu. Berarti Ibu mengupayakan mereka siswa lagi Iya, ya? betul. Nah, menurut Ibu kira-kira siapa saja yang bisa kita ikut sertakan dalam pelaksanaan ini? Oke, kalau yang diikut sertakan atau yang terlibat, Iya. yang jelas yang pertama tentu ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian ada dari guru-guru juga. Nah, yang paling intinya di sini adalah saya dan siswa nantinya gitu yang akan betul-betul terlibat. Karena keras pun saya mengajak mereka, tapi kalau dari diri anak tidak mau, nah nanti akan menghambat proses juga gitu. Jadi memang intisari dari yang bertanggung jawab atas proses ini adalah memang saya dan peserta didik saya. Seperti itu Bu Ira. Berarti kita udah selesai dari Ya, udah selesai kapan nih Ibu akan mulai? Gitu. Tadi tanya lagi kapan ya? Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan rencana Ibu tadi, Bu? Oke, untuk secepatnya ya Bu Ira, karena kan setiap hari bakal berhadapan dengan mereka. Ya. Berarti dimulai lagi dengan pembelajaran di hari besok. Cuman ini sepertinya bakal dapat 2 kali pertemuan saja lagi karena anak-anak akan mengikuti ujian mid semester seperti itu. Gitu ya Bu ya. Terima kasih atas percakapan kita kali ini Bu. Semoga percakapan kita bermanfaat. Sebelumnya saya ingin minta umpan balik dari Bu Betty sebagai PP saya dari percakapan pasca observasi pembelajaran di dalam kelas tadi. Ya, terima kasih Bu Ira, Bu Ratna. Alhamdulillah ya, dari yang saya amati tadi, saya sudah
Bu Ira menggali apa saja yang dilakukan setelah di saat observasi. Nah, sehingga Bu Ira dalam menggali tersebut sudah menggunakan alutsista, sehingga apa yang menjadi kendala serta yang dirasa tadi sudah melihat dan mendengar langsung bagaimana Bu Ira menggali informasi-informasi ya, dari Bu Ratna, sehingga apa yang menjadi kendala sama Ibu Ratna bisa teratasi dan sudah mendapatkan solusinya. Dan Bu Ira dalam menggali pun sudah menggunakan alur tirta. Hanya itu saja. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, demikianlah percakapan dari pasca observasi pembelajaran di dalam kelas yang telah kami laksanakan. Terlebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.